Sebagai manusia biasa, tentu saya pernah mengalami iri hati Bapak Ibu. Entah kepada keluarga saya, tapi juga kepada orang-orang sekitar saya. Saya pernah iri hati kepada adik saya karena saya merasa orang tua saya lebih senang membanggakan dan memuji dia, lebih sabar kepada dia dibanding dengan saya. Demikian pula saya juga pernah merasakan iri hati kepada teman-teman saya waktu kecil karena saya merasa dia punya banyak talenta, bisa bernyanyi, bermain musik dengan bagus, bisa menari dengan lihai, sedangkan saya tidak punya satu talenta itu dalam diri saya. Maka dari situ saya menyalahkan Tuhan karena Tuhan saya rasa tidak adil. Banyak talenta yang diberikan kepada teman saya, tapi sedikit pun tidak ada dalam diri saya. Nah, mungkin Bapak Ibu, rasa iri itu juga pernah kita rasakan, meskipun nyatanya cuma sedikit. Mungkin kepada keluarga tadi, atau kepada teman kantor, atau pada teman sekolah, atau kepada teman di gereja, tetangga, dan yang lain-lain. Entah mungkin yang kita irikan itu adalah kepribadiannya yang menyenangkan, yang lalu punya banyak teman sedangkan kita tidak misalnya. Atau juga karena hal-hal materi, mungkin dia punya banyak materi sedangkan kita merasa tidak. Dan mungkin ini juga kadang-kadang ya adalah pemikiran kita bahwa iri hati itu juga dipicu karena kita merasa bahwa orang itu tidak pantas menerimanya. Dia tidak bekerja sekeras dengan kita, sebaik daripada kita. Tapi kenapa Tuhan memberikan itu kepada dia? Nah, menarik Bapak Ibu tentang keiri-hatian ini karena pada pagi hari ini bersama-sama kita akan melihat kembali, merenungkan kembali firman Tuhan tentang keiri-hatian ini. Kita akan mendasarkannya dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, tapi saya akan membacakan di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, menarik pembacaan ini. Saya senang karena pagi hari ini kita diingatkan kembali tentang perikop ini. Jadi sebenarnya kita diingatkan Bapak Ibu. Waktu itu Tuhan memberikan sebuah perumpamaan atau cerita ini untuk menjelaskan hal mengenai kerajaan sorga. Jadi dari perikop ini kita sebenarnya diingatkan bahwa hal tentang kerajaan sorga bukanlah sesuatu yang nanti, atau sesuatu yang akan datang, atau sesuatu yang di awang-awang. Tapi hal kerajaan sorga ternyata adalah sesuatu yang ada dalam kehidupan kita saat ini, kehidupan kita sehari-hari dan dekat dengan kita. Hal tentang kerajaan sorga adalah suasana di mana kita merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kita merasakan kedamaian, kita merasakan sukacita, kita merasakan kelegaan dan keikhlasan dalam hati kita. Bertentangan dengan suasana yang penuh dengan keirian, kedengkian, kesombongan, amarah, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop ini sebenarnya kita hendak diingatkan kembali bahwa hal mengenai kerajaan sorga itu bisa dilihat dari bagaimana kita mengolah keiri-hatian yang kita rasakan. Dari perikop ini kita diingatkan yang pertama, bahwa setiap anugerah yang diberikan oleh Tuhan, baik itu banyak atau sedikit, kepada siapa saja, dengan cara yang bagaimana pun, itu adalah hak prerogatif Allah, hak penuh yang dimiliki oleh Allah. Jadi anugerah yang diberikan oleh Allah tidak bisa kita kendalikan, karena itu adalah hak yang dimiliki oleh Allah. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan,
Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendakku? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Jadi di sini kita diingatkan bahwa anugerah itu adalah hak Tuhan. Maka hendaklah kita untuk tidak iri, karena semua sudah diatur dan ditata oleh Tuhan. Meskipun lalu kita berpikir seharusnya orang itu tidak mendapatkannya karena dia tidak bekerja sekeras seperti apa yang kita kerjakan dan lain sebagainya. Tapi dalam perikop ini juga sebenarnya kita mendapatkan penjelasan bahwa kita diajak juga, yang kedua adalah untuk mau berempati. Yang pertama, kita diajak untuk melihat bahwa hak atau anugerah itu adalah hak dari Allah, bukan kehendak kita. Maka kita tidak bisa mengendalikan itu. Yang kedua, bahwa kita diajak untuk berempati. Dalam perikop ini dijelaskan kenapa orang yang bekerja di pukul 5 sore haknya atau bayarannya sama dengan orang yang bekerja pada pukul 6 pagi, 9 pagi, 12 siang, dan yang lain-lain. Karena dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 kalau kita mau baca adalah dalam ayat ke-6 ke-7 dijelaskan. Di situ si tuannya bertanya kepada pekerja, "Mengapa kamu menganggur saja di sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Saya ulangi, "Mengapa kamu menganggur saja di sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Bapak Ibu, jadi dari sini kita diperlihatkan bahwa mengapa mereka baru bekerja di jam 5 petang. Kala itu karena memang mereka tidak memiliki pekerjaan atau tidak ada tuan yang mengupah mereka. Hal yang lazim kala itu kalau orang harus menunggu tuan mencari mereka. Jadi mereka tidak bisa mencari pekerjaan begitu saja, menawarkan dirinya begitu saja, tapi mereka hanya bisa berdiam dan menunggu tuan untuk mempekerjakan mereka. Maka kenapa mereka baru bekerja di jam 5 petang? Karena bukan karena kemalasan mereka, tapi memang karena keadaan yang memaksa mereka untuk menganggur sepanjang hari. Maka ketika kita mau menempatkan diri kita di tempat orang lain, kita akan lebih bisa berempati. Bayangkan bagaimana nasib para pekerja itu ketika mereka tidak ditemui oleh tuan kala itu. Nah, Bapak Ibu terkasih, dari sini kita diajak bersama-sama untuk mau sedikit merendahkan hati, melihat kembali bahwa keilehatian menjadi bagian yang sebenarnya juga tidak menguntungkan bagi kita, malah membuat kita itu menjadi orang yang terus memiliki amarah. Maka kita diingatkan dari perikop ini bahwa yang pertama, anugerah yang diberikan oleh Allah itu menjadi bagian atau hak penuh Allah. Maka kepada siapa saja, bagaimana saja caranya, seberapa banyak, itu terserah Allah, bukan kita yang mengendalikan. Dan yang kedua adalah kita diajak untuk terus berempati. Sehingga ketika kita berempati kepada orang, kita akan lebih mampu merasakan kebahagiaan itu. Kita akan lebih mampu mengambil hal-hal positif yang ada di sana, bukan lagi kecurigaan atau hal negatif yang kita pikirkan kepada orang tersebut. Maka mari Bapak Ibu, kita bersama-sama di sepanjang hari ini untuk melihat segala sesuatu dengan lebih positif, sehingga kita pun mampu terus menjadi orang yang diberkati dan juga memberkati orang lain. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.